Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini alhamdulillah di puasa yang ke-6 memasuki ke-7, yang dimana biasanya di fase ini semangatnya itu masih membara, semangatnya itu Masya Allah. Awal pertama di bulan Ramadan atau minggu pertama di bulan Ramadan, yang dimana juga masuk 10 hari pertama di bulan Ramadan, yang semangatnya masih dahsyat, semangatnya masih luar biasa, ghirahnya, baca Qur'annya, wah dikejarnya Masya Allah, kejar-kejaran. Dan bahkan alhamdulillah kita selalu menerapkan di keluarga kita, dan anak perempuan kita salah satunya, itu targetnya satu hari itu 1 kali khatam. Satu hari satu kali khatam, yang dimana target yang luar biasa. Dan anak saya juga ada yang targetnya 5 hari harus khatam. Dan semua di sini di rumah kita selalu menargetkan, ayo kejar sebanyak-banyaknya. Istri saya pun mengejar dengan dahsyat. Kita kejar-kejaran semuanya. Dan bukan hanya itu, bangun malamnya, qiyamul lailnya harus dikuatkan, seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Ujian yang dahsyat, ujian yang luar biasa ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Banyak cobaan juga di bulan Ramadan, tapi tergantung bagaimana kita mensikapinya, bagaimana keadaan diri kita untuk bisa apa? Menikmati indahnya di bulan suci Ramadan ini. Hari ini, hari yang begitu spesial, hari yang begitu luar biasa, kedatangan seorang public figure yang perjalanan hidupnya melalui sebuah proses yang indah, pembelajaran yang luar biasa, Masya Allah. Hijrahnya selalu menginspirasi berbagai kalangan. Beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang artis atau sebagai seorang artis sinetron, tapi juga seorang suami, seorang ayah yang soleh, yang memiliki kepribadian yang baik, yang terus belajar memperbaiki diri, dan banyak guru-guru yang beliau dekati sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Haji Teguh Wisnu. Masya Allah. Ji, ya. Gimana kabar hari ini, Ji? Alhamdulillah baik. Ini pas di sini jam siang memang ya. Iya, jam siang ini, jam-jamnya ngantuk berat ini, Ji. Memang kalau tadi kita atur waktu ya, dan qadarullah tadi saya bilang sama Habib tadi, Ana lagi di jalanan tuh benar-benar hilang, Ana tuh tiba-tiba hilang, tiba-tiba dibangunin sama temen Ana kan, lu udah bangun, udah nyampe, udah nyampe, gitu. Tapi Masya Allah tadi saya kaget waktu Habib bilang kejar 1 hari 1 kali khatam. Ya, jadi itu mereka, gimana metode satu hari 1 khatam itu gimana, Habib? Jadi mereka yang pesantren di Daruz Zahra, di tempatnya Sayyidul Habib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Hafiz, itu kalau 1 hari cuma 1 kali khatam itu dimarahin. Oh iya? 1 hari itu harus lebih dari 1 kali khatam. Jadi metodenya dia pagi baca Quran, diawali dengan habis sholat maghrib kan udah masuk Ramadan. Yeah. Diawali dari starting dari ba'da maghrib, terus dia selesai qobla isya sebentar, sholat isya berjamaah, habis itu tarawih, ba'da tarawih hajar lagi sampai jam 11 setengah 12 malam. Habis itu istirahat sebentar, qiyamul lail, sholat tahajud, habis itu baca Quran lagi, hajar lagi. Habis itu masuk akhir waktu lail, masuk imsak, mereka makan sedikit atau makan berat juga nggak jadi masalah. Habis itu selesai sholat subuh berjamaah, habis itu langsung lagi hajar lagi. Tidurnya? Nah, tidurnya nanti jam 7 atau jam 8 atau setengah 9. Habis suruk, duha, lanjut lagi, habis itu baru tidur. Sebentar, bangun zuhur, hajar lagi. Berarti memang menghiasinya dengan Quran semuanya? Quran semuanya. Oh, Masya Allah ya. Quran. Jadi harus kayak gitu ya, Bib? Oh, itu sampai udah hatam, alhamdulillah, sehari hatam. Tapi kalau misalnya dengan banyak kesibukan yang kita lakukan gimana ya? Nah, di sini aneh bukan jadi host dia, antum. Oh iya, kok jadi aneh nanya ya? Aneh sih akan jadi host dia. Jadi host kan, bukan jadi narasumber. Silakan. Dulu kita kenal, Haji Wisnu ini dikenal dengan aktor yang luar biasa, dikenal dengan aktor serba bisa aja. Aktor idola zamannya ibu-ibu milenial ya, zaman antum. Ibu milenial. Ibu-ibu milenial. Siapa yang nggak kenal seorang tokoh
atau seorang artis yang bernama Tengku Wisnu. Insyaallah tabarakallah. Ayo kita selalu nonton banyak film-film beliau, sinetron beliau, ya. Tapi katanya nih, antum nih pernah ada di dalam satu titik kehidupan yang seorang bernama Tengku Wisnu memiliki segala-galanya, mempunyai segala-galanya, harta punya, alhamdulillah. Ketenaran punya, semuanya serba punya dan semuanya serba bisa. Tapi pernah gak mengalami satu permasalahan yang merasakan ketidaktenangan, ketidakbahagiaan? Ya. Katanya antum pernah mengalami gitu. Iya, Bib. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Bib. Pertama terima kasih ya, Bib, ya, atas undangannya ke sini ya. Masya Allah tabarakallah nih. Mudah-mudahan bisa sharing, menginspirasi. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi juga. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk memberikan hikmah ya kepada teman-teman semua. Karena kita hikmah Ramadan ya, Bib, ya. Masya Allah. Ini Habib yang gambar bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ya, jadi waktu itu, Bib, kondisinya udah syuting sinetron, udah posisinya tuh udah enak lah. Karena kalau misalnya dulu kita cerita sedikit, dari dunia sinetron itu awalnya Ana itu memang dari peran figuran lah kita bilang. Peran figuran, naik peran pembantu utama, sampai akan jadi peran utama. Ada prosesnya kan? Tapi waktu mulai merasakan itu adalah ketika di peran utama. Nah, ketika di peran utama itu, Bib, alhamdulillah ya, namanya atas izin Allah itu job begitu banyak mengalir ya, dan sepertinya tidak henti-hentinya Ana syuting, Bib, syuting terus. Dan memang Ana juga minta sama manajer Ana untuk kalau waktunya libur, kami itu punya hari libur, hari Ahad lah, Sabtu atau Ahad. Hari itu Ana bilang tolong gunakan untuk cari uang lagi, bahasanya gitu, kerja terus pokoknya. Karena mindset Ana adalah Ana akan bahagia ketika Ana memiliki banyak uang. Kayak gitu, mindsetnya kayak gitu. Nah, akhirnya kerja aja terus. Sampai ada satu poin yang Ana rasakan adalah, kok hati ini jadi hampa gitu ya. Jadi keras, jadi hampa. Dan kok Ana nggak menemukan kebahagiaan itu gitu loh. Kan tadi yang Ana bilang, Ana ngerasa Ana akan bahagia ketika banyak uang. Dan alhamdulillah atas izin Allah memang ya Allah mudahkan untuk beli rumah, punya mobil sendiri, ada tabungan gitu kan, ada tanah gitu. Tapi kok Ana nggak ngerasain gitu loh, kebahagiaan itu nggak Ana rasain. Nah, disitulah Ana seperti ya coba refleksi diri dan coba untuk introspeksi diri bahwa wah, ini bukan ini yang namanya kebahagiaan. Ini salah nih. Dan Ana pernah dulu waktu di Aceh, Ana kan dulu dari Aceh, Bib. Dari Aceh, Ana kelas 3 SMP itu baru pindah ke Jakarta. Betul, nah, waktu diawali dengan kalimat Tengku Wisnu ya pasti Aceh. Iya, Teku, Bib. Teku. Oh, Tengku Wisnu. Kalau di Aceh itu Tengku tuh kayak para ulamanya. Oh, Masya Allah. Oh, ya. Beda Teku sama Tengku. Iya, kalau Teku itu ya ada keturunan bangsawannya. Kalau Tengku itu yang dipanggil gelar yang diberikan oleh masyarakat. Jadi Ustadz, Kiai gitu, itu Tengku dari sana gitu. Nah, makanya waktu Ana di Aceh itu, Ana kan ikut, ya ada basic-basic lah, Bibin nama orang-orang Aceh ya. Orang Aceh itu kan ya cukup kuat lah secara basic agama gitu ya. Ya, Ana alhamdulillah di Masjid Al-Falah ada di Belang Asan, itu kita jadi remaja masjid, Bib, di situ gitu ya. Ngaji di situ, terus kita main bola sama para ustadz di luar waktu ini ya. Jadi dasarnya itu udah ada, basicnya udah ada. Dan jujur Ana merasakan tenang dan bahagia tuh. Padahal waktu poin itu kan Ana kan bukan anak yang mempunyai income sendiri, bukan anak yang memiliki revenue sendiri gitu loh. Jadi nggak ada gaji, namanya anak SD, SMP kelas 1, kelas 2 gitu kan. Tapi Ana merasakan kebahagiaan di situ. Kenapa? Coba Ana pikir-pikir, karena Ana dekat sama agama pada saat itu. Masya Allah. Nah, di situ Ana langsung refleksi kayak dulu, oh ya Allah, ya berarti aku akan bahagia kalau aku dekat dengan agama. Bukan dengan materi-materi secara fisik di dunia ini saja gitu loh.
Itu hampa gitu, Bib. Dan itulah yang membuat Ana berpikir kayaknya udah salah nih. Kalau Ana hanya mementingkan dunia saja. Dunia, dan tidak ada yang namanya bahagia ketika hanya kita memikirkan dunia. Karena ada contoh pada saat anak kecil dulu gitu loh, Bib. Dekat sama agama, insya Allah akan bahagia gitu. Nah dari situ Ana pelan-pelan, Bib. Pelan-pelan akhirnya Ana coba untuk dekat lagi dengan agama, Bib. Gitu. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Masya Allah. Ji, Ya. berbeda gak Ramadan waktu masih kecil sama Ramadan sekarang? Oke, waktu kecilnya kita ngomong di Aceh ya, Bib ya? Iya. Beda sih, Bib. Apa yang Beda. buat beda? Apa yang buat beda? Kalau di Aceh itu, Masya Allah, tabarakallah ya, kita ada mungkin karena Ana masih anak-anak kali ya, Bib ya. Waktu, ya kalau dibilang waktu Ana belum jadi remaja masjidnya di Al-Falah, Masjid Al-Falah itu, ya bandel-bandelnya ada lah ya. Sarung. Pukul-pukulan terus. Pernah gak lagi sholat orang dimasukin pukulan beduk? Lagi sujud tuh. Pukulan beduk. Kan ada pukulan beduk kan panjang tuh. Iya. Terus ditaruh di bawah belakang sininya kan pas dia tahiyat duduk kan sakit itu. Pernah gak ngalamin gitu? Ana nggak gitu, tapi perang sarung iya. Perang sarung iya, tapi itu belum nggak sampai. Itu kayak enggak. Karena anak kecil ngalamin itu, Ji. Oh, ngalamin ya? Ngalamin. Ya gitu, seru lah. Tapi kayaknya semua Ramadan kita pada saat kecil kayaknya bahagia ya, Bib. Bahagia. Apa yang membuat nikmatnya antum ketika masih kecil? Apa yang membedakan sekarang dengan yang dulu masih kecil? Mungkin kalau dulu tuh karena nggak ada beban kali, Bib. Kalau menurut Ana ya, beban maksudnya kan kita ada tanggung jawab yang dimana kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita. Tapi kalau gitu dulu kan kita ditanggung ya atas izin Allah ya sama orang tua kita kan, Bib, gitu. Jadi hanya sekedar puasa, main, belajar, buka puasa gitu kan. Tapi kan yang dirasakan kebahagiaan itu gitu loh. Tapi kalau sekarang ya pasti beda. Lebih dalam lagi. Perbedaan ketika sebelum hijrah dengan hijrah. Oke. Kalau itu pasti beda. Kalau itu pasti beda. Ketika kita bilang dulu yang waktu Ana bilang Ana masih sangat memikirkan ya, atau kita bilang belum hijrah ya, definisinya seperti itu misalnya ya, belum hijrah ya puasa sekedar puasa, Bib. Bahasanya tuh sekedar menggugurkan kewajiban seorang muslim kan gitu kan. Puasa aja gitu. Tapi yang namanya mau ngejar target, mau coba berlomba-lomba dalam kebaikan, itu kayak nggak ada di benak Ana tuh, Bib. Dulu ya. Ini bukan membuka aib, tapi balik lagi ada mudah-mudahan dapat ibroh ya, Bib ya, dari sini ya. Kita di sini dengan makna hikmahnya Ramadan, ambil hikmah daripada setiap kejadian, karena kita pernah ngalamin muda, pernah mengalami satu kehidupan yang dimana dengan tujuan agar pemirsa di rumah atau penonton hikmahnya Ramadan ini bisa mengambil hikmah daripada setiap kalimat-kalimat yang antum keluarkan, yang Anda keluarkan, dan bisa diambil satu poin, oh bahwasanya ini contoh yang baik, ini harus dijalankan. Oh, ini Ramadan harus seperti ini. Oke. Terbaiknya mesti seperti ini. Oh, ini pengalaman seperti ini jangan ditiru. Yang inilah yang harus ditiru, inilah yang harus dicontohkan. Oh, ternyata dulu sama saya. Mudah-mudahan saya bisa seperti ini ke depannya, jauh lebih baik lagi. Kan itu kan menginspirasi. Ya, menginspirasi insya Allah ya. Ya, balik lagi tadi ya Ana bilang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi yang tadi saya bilang nggak ngejar target, terus nggak berlomba-lomba dalam kebaikan, sekedar buka puasa. Dan jujur dulu, kalau puasa lemes banget. Lemes. Apalagi hari-hari pertama kan. Hari-hari pertama tuh kayak, aduh ya Allah, itu bener-bener kayaknya siang aja lemes, Bib. Tapi antum lagi syuting kan waktu itu? Ya apapun itu ya, Bib ya. Kalau misalnya sekarang ya karena alhamdulillah kan, ya termasuk antum dan guru-guru kita lainnya kan ya memberikan ilmu lah. Artinya sebelum kita Ramadan itu kan ada persiapan-persiapan. Kayak misalnya ada yang puasa sebelum Ramadan. Senin Kamis. Iya, Senin Kamis. Sehingga kita nggak kaget ketika Ramadan gitu kan. Terus ketika menuju Ramadan di bulan Sya'ban kita coba untuk berupaya mengejar juga target baca Quran, sehingga waktu Ramadan kita juga nggak kaget gitu loh, gitu. Karena kalau misalnya hanya kejar di Ramadan, kalau menurut Ana, Bib, itu agak berat, Bib. Kalau biasanya tidak kita membiasakan baca Quran, kalau menurut Ana ya, Bib ya. Tapi kalau kita kayak udah
mencoba untuk oke nih pemanasan dulu deh di Sya'ban nih. Baca. Waktu di Ramadan ini jadi nggak kagok gitu. Kalau menurut Ana Bib kayak gitu. Nah, makanya kalau dibilang beda Bib gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ya tadi seperti Anda bilang ada persiapan lah Bib. Kita ketemu ya sebelum Sya'ban Rajab ya Bib ya. Ketemu Rajab yang dimana kita juga persiapannya juga yaitu bulan haram ya Bib ya. Betul. Bulan haram kita persiapannya juga Masya Allah tabarakallah Insya Allah. Habis itu Sya'ban kita udah mendekati berarti memang harus lebih siap lagi sehingga ketika piala dunianya gitu ya Ramadannya Insya Allah kita udah yuk bismillah kayak gitu. Jadi lebih siap Insya Allah. Kan sering kali kan berdoa barakallahu manana ya Allah ya Rabbi syahri Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita minta diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban dan bisa disampaikan, dipertemukan di bulan Ramadan. Pertanyaannya lebih menarik, Ji. Apakah Ramadan yang antum jalanin ini sama seperti bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan biasa lainnya? Pastinya beda sih, Bib. Beda. Penyambutannya di luar bulan Ramadan kan? Di bulan Ramadan. Antum di bulan Ramadan berusaha ngejar Quran, berusaha untuk baca Quran, berusaha untuk ngejar Qiyamul Lail, berusaha untuk ngejar yang namanya sholat witir jangan sampai ketinggalan. Padahal sholat taraweh dengan sholat witir lebih disunnah muakkadkan. Dan bahkan sholat witir menurut mazhab Imam Hanafi wajib hukumnya. Oh, wajib. Mazhab Hanafi ya? Mazhab Imam Hanafi wajib sholat witir. Oh, Masya Allah. Dan minimum sholat witir mazhab Imam Hanafi 3 rakaat. Minimum? Minimum. Oh, nggak ada satu ya? Nggak ada satu, minimum 3. Salah kan? Ya kan 2-1. Ya, karena ya. sholatul lail itu masna. Bukan 4 rakaat sekaligus atau 3 rakaat sekaligus. Karena tidak boleh sholat maghrib itu disamakan dengan sholat yang lain. Jadi witir nggak boleh 3 rakaat sekaligus. Jadi 2 dan 1. Tapi itu menurut mazhab Hanafi? Itu menurut 4 mazhab. Oh, menurut mazhab itu? Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, 4 mazhab ini sepakat bahwasanya sholat witir itu adalah 2 dan 1. Dan mereka mengerjakannya ada yang 1 menurut 3 mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu 1 minimum. Sangat minimum. Tapi menurut mazhab Imam Hanafi minimum 3. Jadi 1, 3, 5, 9, 11 maksimal. Ya ganjil gitu ya. Ganjil. Karena Allah menyukai yang witr, yang ganjil. Yang ganjil. Al-haq witr. Jadi ada kalimat al-haq witr itu adalah kewajiban. Tapi kalau imam yang lain sunnah muakkadah yang ditekankan. Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Allahumma shalli alaihi. Jadi maknanya adalah apa? Maknanya adalah yang di sini pertanyaan kan kita sering dengar Ba'diyah Isya jauh lebih baik daripada tarawih. Siapa orang yang sholat 4 rakaat sholat Ba'diyah Isya 2-2 dia sholat terus pahalanya sama seperti di malam Lailatul Qadar. Sehingga apa? Sehingga ditekankan Ba'diyah dulu baru tarawih. Ya. Baru habis itu sholat apa? Sholat witir. Dan menurut mazhab lagi berapa rakaat yang dia harus dilakukan sholat tarawih itu? Oh Ji, maaf, hari ini aneh bukan. Iya, makanya Anda mau nanya lagi dia di sini. Aneh bukan narsumnya hari ini, Ji. Ji, berbeda dengan Ramadan di bulan-bulan yang lain. Gimana tanggapan antum di bulan yang lain, Ji? Apakah antum kejar juga? Apakah antum ada target juga? Atau biasa-biasa aja? Target insya Allah ada, tapi jujur berbeda pasti dengan Ramadan, Bib. Nggak tahu Ana ya, kalau misalnya setiap masuk Ramadan tuh dari vibes-nya, terus dari semangatnya, itu berbeda Bib. Jadi kita, ya Allah mudahkan mungkin ya Bib ya. Jadi lebih kayaknya, kok udah segini kita baca Qur'annya gitu loh. Insya Allah. Tapi kalau di bulan-bulan lain, baca juga, cuman berat juga ya gitu. Berat juga kalau ngejar kayak target Ramadan Bib, gitu maksudnya. Jadi kalau misal dibilang beda, kalau untuk dari ananya pribadi, jelas beda. Mau dari semangatnya, mau dari vibes-nya, mau dari ya kondisi di lapangan ya, situasinya juga kan Ramadan tuh mendukung semua kan. Bukan hanya, jadi kalau kita lihat teman-teman kita juga bukan hanya kita gitu loh, tapi teman-teman kita juga pada berlomba-lomba gitu. Bukan hanya soal Quran ya Bib ya, tapi juga kebaikan-kebaikan lain gitu loh. Karena kan harapannya ya nanti 10 malam terakhir Ramadan itu kita mendapatkan Lailatul Qadar kan Bib, gitu. Harapannya di situ. Seringkali kita dengar seorang Haji Wisnu ini selalu bermalam di masjid di akhir Ramadan. Itu benar kan?
Kalau dibilang bermalam, berarti kita bilang iktikaf ya, Bib? Iktikaf. Iktikaf ya. Mencoba untuk mengupayakan sih, Bib. Karena dulu kalau dibilang pernah nggak tapi bolong, pernah juga, pernah di rumah juga. Tapi mencoba untuk menghiasi malam itu dengan bacaan Quran ataupun mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, Bib ya. Betul. Tapi setelah saya coba kaji lagi, aduh sayang banget kayak Ramadan nggak di masjid tuh sayang gitu ya. Terutama memang nggak tahu ya, waktu itu Ana pikirnya terutama khususnya malam-malam ganjil gitu kan. Tapi waktu Ana dengar lagi, jangan hanya mengkhususkan malam ganjil, tapi 10 terakhir itu kejar aja semuanya gitu loh. Dibabat habis. Dibabat habis. Tapi memang Ana ada pulangnya, Bib. Kalau Ana gitu, nggak yang iktikaf sampai Ana nginep paginya itu Ana pulang dulu. Tapi nanti kalau udah mau masuk ke maghrib isya itu Ana udah balik lagi ke masjid gitu. Tapi Ana pernah coba sih, Bib. Pernah coba untuk iktikaf yang benar-benar nginep gitu loh. Berapa hari waktu itu? Aduh, Ana lupa ya berapa. Kayak 10 terakhir benar-benar nginep. Full. Kayaknya, tapi waktu itu Ana dicoba di musyawarah, di rumah Quran musyawarah. Ana ingat tuh temen Ana yang Ana nginep tuh sama Chan Kelvin Ana. Oh, Masya Allah. Sama Chan Kelvin. Itu berdua gitu bener-bener yang ya gitulah. Pokoknya inilah merasakan keseruan juga ya, karena bareng teman-teman juga ya kita mengejar mengejar Quran, mengejar target Quran di situ. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nggak salah 10 terakhir, Ana lupa, Bib, atau udah menuju 5 terakhir Ramadan, Ana lupa deh. Pokoknya Ana ingat hari-hari terakhir itu Ana seringnya berduaan sama Chan Kelvin tuh. Ada si Dimas juga, ada Dimas, ada Dude, Ari, terus ada Rizal. Tapi setahu Ana yang sering berduaan tuh sama si Chan Kelvin. Yang hatam tuh sampai 10 hari itu. Makanya Ana lupa, apa 10 hari khatam, apa 5 hari terakhir, Ana lupa deh. Apa yang antum dapat ketika lagi iktikaf di malam-malam ganjil tersebut, atau malam-malam 10 hari di bulan Ramadan akhir, atau malam yang dikatakan itqan minan nar, selamat daripada api nerakanya Allah? Harapan mungkin ya, Bib ya. Sangat berharap itu. Ya Allah, dapat Lailatul Qadar ya Allah gitu. Jadi antum udah pernah ngerasain belum? Ya kalau dibilang kan ciri-cirinya tuh kan ada tuh, Bib ya. Cuman Ana coba berhusnuzon sih. Setiap Ana, ya namanya Ana kan bukan nggak bisa ini ya, Bib ya. Wah ini belum Lailatul Qadar, Ana nggak bisa kayak gitu. Cuman kan Ana melihat dari ciri-ciri yang disampaikan para guru gitu kan, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Jadi Ana merasakan, alhamdulillah nih kata ciri-cirinya nih, alhamdulillah Ana kemarin iktikaf. Jadi bahagianya tuh kayak gitu. Merasa yakin pada malam itu? Ana mencoba untuk meyakinkan. Kan itu kan kita kan sering kali kita lihat, menurut Imam A, menurut Imam B, menurut Imam Ghazali, menurut Imam inilah, lain-lain sebagainya. Bahwasanya saya selalu mengamati malam-malam, setiap malam Lailatul Qadar. Kalau jatuhnya malam Senin, insya Allah Lailatul Qadar malam sekian. Jatuhnya malam Selasa, insya Allah jatuhnya malam sekian. Udah ada tanda-tanda di situ. Dan kita kan sering kali nih, Haji Wisnu juga berdakwah di lapangan sepak bola dan lapangan padel, Masya Allah, berdakwah dengan kalimat yang luar biasa, dengan kalimat yang indah, menyampaikan yang baik-baik. Tapi di sini kita harus pelajarin. Kita akan bisa mengerti, memahami siapa pemain terbaik ketika kita nonton Piala Dunia tadi. Ketika nonton dari pertama penyisihan sampai 16 besar, sampai 8 besar, semifinal, final, kita tahu siapa pemain terbaiknya. Tapi ketika kita nggak mengawasi dari penyisihan, kita nggak akan tahu siapa pemain terbaiknya. Ternyata di penyisihan ada pemain terbaiknya karena memang timnya nggak kompak atau timnya nggak begitu bagus, akhirnya dia nggak bisa membawa satu timnya. Kan kita bisa tahu tuh mana yang terbaiknya, mana syutingnya bagus, mana yang gocekannya bagus, mana yang skillnya bagus, kita pasti paham. Nah, ketika seorang yang menikmati malam pertama di bulan Ramadan, dia Qiyamul Lail di malam pertama, dia hajar terus sampai malam terakhir, pasti dia akan mengetahui salah satu hari yang beda. Nah, antum dapat gak seperti itu, Ji? Merasakan gak? Mudah-mudahan ya, Bib ya. Waktu itu sih feeling aja gitu. Apalagi ditambah ketika banyak orang yang bilang juga gitu, kayak tadi malam Lailatul Qadar deh, kayak tadi malam ini deh, karena paginya nih kayak gini gitu kan. Jadi ya ada feeling aja sih, Bib. Cuman kalau dibilang benar atau enggak, Allah alam sekali lagi ya gitu ya. Ya mungkin Ana jujur kalau misal dibilang bisa untuk bisa lagi, maksudnya kayak yakin 100%, Allah alam, Ana nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi merasakan kayaknya nih keyakinan besar kemarin tuh Lailatul Qadar. Kayak gitu sih, Bib, kalau Ana.
Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Insya Allah. Sekarang tuh menariknya dari seorang Teguh Wisnu atau Haji Wisnu ini dengan jokes romantis sama istri. Aduh. Istri tercinta. Seorang istri yang bernama Siren Sungkar. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jokes yang ringan, tapi ke bapak-bapakan juga ada. Boleh juga silakan dibuka Instagramnya seorang Teguh Wisnu. Lihat caption-captionnya, Masya Allah itu. Benar gak? Hampir semua postingan Teguh Wisnu ini yang ada foto sirennya, pasti captionnya tuh jokes ke bapak-bapakan, receh, romantis, ala seorang Teguh Wisnu. Suka diprotes gak sama siren? Enggak sih, enggak diprotes ya. Cuman dia, kamu apa sih bercandanya? Nggak lucu katanya. Jadi ada ceritanya, Bib. Dulu itu kan Ana dianggap sama Shiren itu, kamu jangan kaku-kaku banget dong jadi orang gitu. Maksudnya sekali inilah luas sedikit gitu loh. Maksudnya bercanda aja, jangan tegang gitu kayaknya. Hidup tegang gitu maksudnya kan. Karena mungkin faktor juga Allah alam ya, mungkin karakter emang kayak gitu, Bib ya. Orang Aceh, habis itu main sinetron perannya peran serius gitu ya. Jadi kebawahnya kayak gitu loh. Mungkin mindset orang-orang kayak gitu. Padahal juga suka bercanda, kita di lapangan kita bercanda, gitu di luar lapangan kita bercanda. Cuma kan framing orang itu kan ngeliatnya ketika di media gitu kan. Nah akhirnya Ana mulai inilah sama Shiren pertama kan bercandanya yang jayus gitu lah. Ya Shirennya juga apaan sih gitu. Tapi lama-lama akhirnya dia juga ya kadang ketawa, kadang juga kalau misalnya posting di Instagram, apa sih yang nggak ngerti ya? Jadi kita bercanda dia nggak ngerti gitu kan, namanya juga bercanda bapak-bapak kan gitu kan. Tadi kan awalnya bapak. Iya. Artinya yang mengerti adalah yang bapak-bapak. Mungkin ibu-ibu kurang ngerti terkait kayak gini gitu loh. Ibu-ibu kurang paham ya? Kurang paham gitu. Apalagi mungkin yang masih Gen Z ataupun yang di bawah Gen Z apa sih? Gen Alpha ya? Alpha. Bener ya? Di bawah Gen Z Gen Alpha ya? Kan dia balik lagi Gen Z, Alpha, Beta. Oh gitu ya, Bebe? Iya, kalau nggak salah itu. Oh salah ya? Iya, mudah-mudahan benar. Nah terus ya ada juga yang anak muda gitu, wah gawat, aku sudah memahami humornya, apakah aku jadi bapak-bapak gitu kan? Ya gitulah. Tapi sebatas inilah, mudah-mudahan bisa menghibur juga lah. Artinya pengennya istri juga terhibur dengan jokesnya Ana, nggak tahu kebawa terus gitu kan. Ya biar nggak terlalu serius lah, Bib. Kadang kan kita ada beberapa hal kita memang harus serius kan, Bib kan. Tapi terkadang yang di lain sisi kita juga menunjukkan lah kita kan manusia, santai aja lah kadang-kadang gitu. Ji, antum, Masya Allah. Masya Allah, kurang romantis. Kata istri antum kan tadi kurang romantis kan? Iya. Nggak romantis. Tapi sekarang udah berusaha untuk romantis belum? Mencoba lah ya. Mencoba. Walaupun memang secara karakternya memang bukan sih, Bib. Watak karakter memang nggak romantis Ana. Tapi Ana mencoba gitu loh. Antum anniversary ngasih hadiah gak sama istri? Kalau boleh tahu nih, izin. Kalau Ana setiap hari anniversary, Bib. Setiap hari anniversary? Setiap hari anniversary. Nggak ada waktu tanpa anniversary Ana sama Shiren. Masya Allah. Tapi kan ada waktu khusus ketika antum akad nikah. Terjadinya gobil tuh nikah wa tazwijaha bil mahri mazkur. Pasti kan ada satu momen yang bahagia. Momen yang dimana harus dihidupkan. Oh ini adalah ulang tahun kita, pernikahan nih hari ini. Milad pernikahan. Ada nggak antum pernah ngasih hadiah? Anda nggak mengkhususkan sebenarnya ya. Antum tidak mengkhususkan. Tidak mengkhususkan. Jadi Anda mencoba untuk hari kita selalu spesial. Setiap hari spesial. Setiap hari spesial. Terus? Tapi kalau kasih hadiah, ya pasti ada lah ya. Namanya, apalagi antum sering banget kasih hadiah buat istri kan. Jadi kalau milad antum pernah kasih hadiah? Ya gitu, Bib. Kita tuh selalu tuh spesial lah hari kita. Setiap hari spesial? Setiap hari spesial gitu. Tapi kan ada satu hal yang spesial pada diri Rasulullah SAW. Hari Senin, hari ini adalah hari miladku. Dan aku berpuasa pada hari ini untuk mensyukurinya. Dan ketika seseorang milad, dia tahu ini adalah hari lahir saya. Ada kesenangan dalam hatinya dan ada kesedihan dalam hatinya. Karena sebagai orang yang bertakwa kepada Allah dalam ilmu tauhid,
melajari kitab tauhid adalah, oh saya berkurang umur saya. Satu sejatah saya misalkan usia saya 80 tahun, kurang 20 tahun lagi nih. Harusnya usia 60 tahun, oh kurang 15 tahun lagi. Ya, berkurang ya. Berkurang. Jadi menikmati pengurangan umur di dunia dan merasa bahagia telah dilahirkan dunia dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Kan Rasulullah hadisnya sahih. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Dengan cinta, kasih sayang, tahaddu tahabu. Hadiah, kamu akan bahagia. Hadiah, kamu akan gembira. Karena perempuan kudratnya dikasih hadiah. Ya. Di sini Ana nggak mengajarkan Fitrahnya, seorang narasumber saya, tapi saya di sini ingin sedikit meluruskan bahwasanya perempuan itu kudratnya dikasih hadiah. Iya. Itu kudrat perempuan. Dan perempuan itu selalu berharap ada hari spesial. Itu wanita. Dan dengan tujuan ambil hikmah. Milad hari ini apa yang sudah kamu perbuat sama Allah? Milad hari ini saya selalu menanyakan sama istri saya, makhrijul huruf-nya sudah betul belum? Oh, Masya Allah. Milad tahun ini sholat badiahnya udah dijalankan belum? Milad tahun ini badiah isanya udah benar belum? Milad tahun ini qiyamul lailnya udah berapa rakaat? Milad tahun ini udah hatam berapa kali Al-Quran? Itu. Jadi di luar itu semua ada poin-poin yang harus kita bisa ambil sehingga kita bisa menikmati hikmahnya kehidupan yang kita jalanin. Dan tentunya saya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba Allah yang terbaik untuk keluarga, untuk diri kita, dan tentunya untuk agamanya Allah, untuk mati kita kan hidup kita karena Allah. Iya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan semuanya karena Allah. Ji, ini menarik. Apa penerapan yang paling besar di dalam Ramadan ini yang antum ajarkan terhadap istri dan anak antum yang bikin tersentuh? Ini Ramadan ini harus nikmat, ini harus dijalankan. Iya kan, kalau memberi nasihat itu udah wajib ya Bib ya, sebagai seorang suami dan seorang ayah, karena kewajiban kita sebagai seorang imam di dalam rumah tangga itu kan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka kan Bib. Itu sudah pasti. Tapi memang kalau secara keilmuan anak kan memang masih cetek banget ya. Tapi di poin mungkin memberikan teladan mungkin Bib. Memberikan teladan itu berarti artinya selain kita memberikan ilmu kepada istri dan anak-anak, bahwa di Ramadan itu ada beberapa keutamaan yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau tidak ada sosok keteladanan memang agak susah Bib. Jadi memang Ana mencoba untuk mengupayakan Ana harus menjadi teladan di rumah gitu. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan istri melihat, terus bukan hanya istri kan, pastinya orang-orang di rumah ya Bib ya, mbak-mbak kita gitu ya, jadi ikut juga semangat membaca Quran. Jadi ada waktu-waktu kosong baca Quran gitu ya, meluangkan waktu itu gitu. Anak pertama Ana itu laki-laki, ya Ana mengupayakan untuk yuk kita sholat taraweh gitu kan. Habis buka puasa, sholat maghrib, terus pulang makan lagi dikit. Habis itu kita persiapan untuk sholat isya dan taraweh gitu. Mencoba untuk membiasakan keluarga bahwa Ramadan itu spesial. Salah satunya taraweh, kan taraweh itu kan spesial, Bib. Betul, super spesial. Artinya adanya cuma di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Terus ya itu kalau anak nggak salah dengar adalah itu kan dianggap seperti qiyamul lail juga ya Bib ya. Betul. Taraweh itu gitu loh. Betul, awal qiyamul lail. Makanya sayang banget kita biasa qiyamul lail itu udah dini hari tidur dulu gitu kan. Nah ini kita dikasih waktu kita belum tidur nih. Betul. Dan lagi fresh-freshnya ba'da isya. Betul, Masya Allah. Waduh, sayang kalau kita nggak manfaatin gitu loh. Nah makanya inilah maksudnya selain teladan juga ilmu-ilmu yang Ana tahu, Ana coba sampaikan. Kadang-kadang kita pernah sholat taraweh juga di rumah Bib. Jadi adalah satu waktu yang dimana kita nggak taraweh di masjid, tapi taraweh sama di rumah. Kayak misalkan ada ibu Ana kan di rumah kan, Masya Allah. ada bapak Ana juga. Jadi ibu Ana, bapak Ana, ibu Ana kan udah nggak agak susah ke masjid Bib, pakai kursi roda soalnya. Jadi ya kita bareng-bareng adalah beberapa waktu itu di rumah. Nah itu kadang-kadang Ana sampaikan, walaupun bukan penceramah ya, tapi mencoba untuk memberikan sedikit ilmu gitu. Kayak misalnya
menyampaikan, ayo maksimalkanlah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kalau ada waktu untuk ngaji, ayo kita ngaji gitu. Selain untuk orang tua, keluarga, dan orang-orang di rumah, Bib. Bagaimanapun juga, mereka kan ada di rumah kita. Kalau ada sesuatu, na'udzubillah, mereka tidak mau ngaji, ya itu kan rumah-rumah kita, Bib. Ya, makanya Ana mencoba untuk melakukan mudah-mudahan sebaik mungkin lah di bulan Ramadan gitu. Jadi, Ana mencoba untuk membawa orang-orang di rumah itu untuk melihat bahwa Ramadan itu spesial, dan kita harus lakukan yang terbaik untuk bulan yang spesial, Beb. Kayak gitu sih, Beb. Mungkin. Menarik. Kita ini dalam hidup itu butuh yang namanya support system, ya, yang luar biasa. Diantaranya support system itu adalah support seorang istri yang masya Allah nih, masya Allah, yang wajib dibutuhkan. Itu kalimatnya udah wajib dibutuhkan oleh seorang suami, karena tadi itu, istri adalah pakaianmu, istri adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan, dan istri juga dijaga. Gu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kita kan menjadi pemimpin terhadap istri kita. Dan tentunya masya Allah, seorang Teguh Wisnu dapat istri, seorang manusia, seorang istri yang soleha, insya Allah. Amin. Siren yang luar biasa, supportnya pastinya tentunya. Masya Allah dia. Bener gak? Salah satu support system terbaik seorang Teguh Wisnu itu adalah Siren Sungkar. Bahkan katanya pernah ada momen Siren bantu Teguh Wisnu yang jumlahnya nggak main-main. Berhutang ke Siren. Betul. Siren pernah bantu Teguh Wisnu sampai ratusan juta saat Wisnu ekonominya lagi down. Betul banget. Betul. Masya Allah. Makanya support system itu pertama ya, mungkin kita nggak itu ada yang waktu Ana minta support itu ya, Bib ya. Selain itu ya, jadi pertama adalah ketika Ana mencoba untuk berhijrah. Ketika berhijrah itu kan ada aja godaannya, Bib ya. Betul. Terus nggak semua juga akan pro sama kita lah, kan pasti ada pro kontra. Nah yang kontra ini, Ana awal-awal sempat kaget kan gitu kan, kayak kenapa ya orang kalau malah menghina kita, padahal kita pengen berbuat baik gitu kan. Ya, alhamdulillah atas izin Allah ada di samping Ana tuh ada seorang bidadari, masya Allah. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mensupport kita ya, menenangkan kita. Kalau misalnya memang jalan ya kita jalankan aja gitu kebaikan ini gitu ya. Dan gimana ya, begini, ketika kita ada masalah tapi orang terdekat kita nggak bantu kita, kan pasti kita tambah ngedown, Bib. Tapi ketika kita ada masalah tapi orang yang terdekat di samping kita tuh selalu bareng kita kan merasa kuat juga. Ya atas izin Allah ya, setelah taufik dari Allah kan. Itu imunitas yang luar biasa. Iya dong. Kalau kita udah diserang terus tiba-tiba di samping kita juga nyerang kita, waduh hancur kita. Selesai itu, kita ngedown abis itu. Tapi alhamdulillah Shiren support Ana luar biasa lah dari dulu ya, masya Allah tabarakallah. Sampai yang kejadian itu, Ana kan berhenti sinetron, Bib. Ada beberapa faktor lah kenapa Ana berhenti sinetron ya. Nah, salah satunya memang soal manajemen waktu lah menurut Ana. Nah, terus Ana nggak bisa pungkiri memang income terbesar Ana tuh dari sinetron, Bib. Mulailah tabungan terkuras terus kan, karena bagaimanapun juga seorang laki-laki memberikan nafkah untuk keluarga kan, Bib. Betul. Mau uang kita seberapa pun nih, kita ada kewajiban itu gitu loh. Tapi Ana memang ada komunikasi sama istri kan. Itu Ana posisi-posisi di mana Ana tiap hampir akhir bulan, di akhir-akhir bulan, Bib, Ana harus ngecek ATM, Bib. Cukup nggak tabungan untuk nafkahin keluarga, Bib, gitu. Alhamdulillah berjalannya waktu, memang tabungannya pas-pasan, tapi ada kesempatan, opportunity untuk membuka usaha. Ana bingung tuh, ini duit dipakai duit bulanan rumah, kalau nggak dipakai sayang nih opportunity, kesempatan ini gitu loh. Komunikasi sama istri, sayang gini-gini segala macam. Intinya aku boleh hutang sama kamu nggak? Udah bahasanya panjang kali lebar. Intinya aku boleh nggak hutang sama kamu? Ya alhamdulillah Shiren baik banget. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh sayang, udahlah kamu juga. Kamu kan imam aku gitu loh. Kamu nafkahin aku, anak-anak. Berapa kamu butuh segini gitu kan? Dikasih sama Shiren, Bib. Yang Masya Allahnya lagi, Bib. Ini yang menurut Ana keren banget, Bib. Apa? Ketika sudah selesai dan Ana bilang Ana mau balikin tuh hutang, dia bilang
gak usah balikin, karena apa yang kamu dapat kamu juga kasih ke kami. Masya Allah. Waduh, itu Bib. Aduh, itu apa bahasanya tuh ya? Makanya anak Aneh tambahin sedikit bahasanya. Iya. Sosok Sayyidatuna Khadijah nyata yang Masya merelakan kalau misalkan aku mati, kamu nggak punya jembatan buat jalan, tulang belulangku pun aku serahkan. Aduh. Bukan harta, Iya. dengan pakai dirinya pun dikasih. Harta udah bukan segala-galanya. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun kalau dibilang iman jauh ya Bib ya. Jauh. Tapi setidaknya itu saja udah membuat suami itu kan, ya Allah aku disupport banget nih. Allah. Makanya Ana tuh kadang-kadang kalau sharing tentang ini Bib, Ana suka bilang sama ibu-ibu, Ana bilang, Bu, kalau kondisi suami lagi di bawah ibu, Bu tolong Bu tetap hargai suami, tolong tetap support suami, karena nanti ketika suami di kondisi yang naik, itu yang akan diingat sebenarnya. Ya Allah, waktu aku lagi susah, istriku tetap support aku loh. Bib, anak kan membayangin Bib, kami main sinetron bareng Bib. Waktu anak berhenti dia kan masih main sinetron Bib. Betul. Secara kondisi keuangan udah pasti banyakan Shiren daripada anak gitu loh. Tapi dia tetap menghargai anak sebagai seorang Masya Allah, suami. Allahumma Dia nggak mau ngomongin tuh yang namanya duit. Maksudnya kan Masya Allah. sensitif mungkin Masya ya Allah. sama suami. Maksudnya dia tahu, oh ini suami pasti sensitif. Waktu anak berhutang dikasih. Masya Allah. Waktu anak mau balikin nggak usah katanya. Masya Allah. Gimana nggak kita ingat terus Bib? Masya Allah. Apalagi kalau bukan support sistem terbaik Bib, atas izin Allah Bib. Betul. Mungkin aja itu aja loh Bib. Kenapa anak bisa dikatakan Shiren sangat support anak, baik dari kondisi yang anak lagi pas-pasan ya setelah menikah ya Bib ya, sampai sekarang ini, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Sosok istri yang soleha. Insya Allah Allah ridhoin, Allah kasih berkah. Amin, amin ya Rabb. Antum kan anda lihat nih, hijrahnya istiqomah, mantep, luar biasa. Amin, insya Allah. Pasti kan nggak Doain, semua Bib. orang melihat perubahan antum ini dengan positif. Pasti ada sisinya dan negatif, terlebih lagi di keluarga besar. Waktu-waktu awal hijrah itu, tekanannya seperti apa sih? Ada aja Bib, ada aja itu. Pertanyaannya gimana Ya. mereka itu? Gini Bib, mungkin kita ngomong soal culture kali atau budaya. Jadi kalau antum dari kecil ya bapak kan juga seorang Habib juga gitu loh, yang dekat dengan agama. Bapak Ana memang dari Aceh, tapi kalau dibilang dekat sama agama yang ada dekat banget juga gitu loh gitu. Jadi kita keluarga umum banget lah Bib gitu ya dengan agama gitu. Memang Ana pernah di remaja masjid, tapi kan ya waktu itu waktu SD kan gitu. Nah waktu Ana ya mencoba untuk menjadi lebih baik, berhijrah, bingung. Anak tahu lah, dari orang tua aja kaget Bib. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ini orang tua, ini kebaikan orang tua Ana sih. Insya Allah, insya Allah. Mau anaknya kayak gimana, yang namanya orang tua tetap akan support gitu ya. Ya waktu itu anak pernah dihina orang, dicaci, dijauhin gitu. Tapi orang tua anak aja jujur, orang tua anak sempet yang kayak, ya Wisnu kenapa ya gitu ya. Ada gitu yang kita tahu lagi gestur orang tua kan ada Bib. Tapi orang tua anak tuh Masya Allah tetap rangkul anak, baik sama anak gitu. Makanya kalau dibilang, waduh banyak banget jasa orang tua ya. Udah tahu tanpa mereka melakukan itu aja jasa orang tua udah besar banget Bib. Terus mereka juga tetap dekat sama anak itu tuh udah anugerah hadiah yang luar biasa lah kalau menurut anak. Hadiah gitu. yang indah. Hadiah yang sangat indah. Apalagi dengan background ibu sama bapak anak bukan agama yang kuat gitu loh Bib. Alhamdulillah dibilang tadi ada yang berbeda nggak? Ada. Dari keluarga ada. Istri juga sempat bingung sama perubahan anak gitu. Sempat bilang kayak kan anak ya Afwan ya, ini bukan yang mengungkit, tapi dulu kan anak pernah pacaran sama Shiren. Terus akhirnya kita menikah, alhamdulillah. Dan Shiren bilang, waktu perubahan anak di awal, aku bukan menikah dengan seorang Wisnu yang dulu nih, yang aku kenal. Dulu maksudnya waktu pacaran Bib gitu kan. Ya kan ada ini juga lah, ada yang namanya menyesuaikan kan Bib. Karena dia mengenal anak kan bukan Wisnu yang sudah berhijrah dulu gitu Bib. Nah, waktu sudah seperti itu, Shiren juga sempat kaget, tapi lama-lama akhirnya dia mencoba, ya bahwa bagaimanapun juga ini adalah imamku. Dia mencoba untuk pendekatan, Ana juga akhirnya berusaha untuk menyesuaikan, karena bahaya juga Bib kalau misal terlalu kencang bahasanya gitu ya, yang ada mental kan, makanya dia mencoba menyesuaikan, Ana juga mencoba menyesuaikan. Ya, alhamdulillah itu keluarga. Terus akhirnya teman-teman ada yang kaget.
menjauh, ada yang mungkin jadi kayak si Wisnu kenapa ya? Ada. Karena itu akhirnya mereka bicara sama Ana kan? Ada kayak menganggap nih alirannya beda nih. Ekstrim nih, gitu-gitu. nih. Ada. Itu ada, Bib, gitu. Tapi yang Masya Allah, tabarakallah, mau mereka menyampaikan seperti itu. Mereka akan cerita sama Ana, dulu gue bingung, gue nggak tahu lo mau main masih mau main nggak sama kita gitu kan. Terus ya banyak lah. Mereka ceritakan akhirnya. Dan yang alhamdulillah, Ana bahagia dan senang punya teman-teman yang baik, Bib. Mereka tidak meninggalkan Ana sebenarnya. Masya Allah. Cuman mereka kayak seperti menjaga jarak dulu dan melihat si Wisnu kenapa nih gitu. Nggak taunya lama-lama kan kita berbaur lagi, bareng-bareng lagi kita gitu. Antum kan. hijrahnya setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum, Bib. Hijrahnya sebelum nikah? Sebelum nikah, makanya kan Shiren kaget. Oh, Masya Allah. Awalnya. Ini lucu, jadi gini. Antum nikah tahun berapa? Ana 2013 nikahnya. Waktu Anda buat satu kajian di salah satu tempat di Jakarta Selatan, Iya, kan ada yang antum Ana. hadir, antum udah nikah belum? Belum. Itu baru hijrah? Itu di bawah 2013 kan antum bikin kan? Iya. Iya, belum. Itu kalau nggak salah Ana udah hijrah apa belum ya? Mencoba mungkin ya. Bahasanya tuh lagi mencari-cari. Lagi mencari-cari. Waktu itu kan zamannya Twitter pokoknya. Zaman Twitter Anda juga suka lihat para ustadz gitu ngeliat kan. Dan lucunya gini, Bib. Jadi Ana tanya sama Ustadz, ini alhamdulillah nih ilmu dari antum. Ini Afwan nih. Ana kan sama Shiren kan belum nikah nih, Ustadz. Statusnya kan pacaran. Tapi Ana rencana udah mau nikah nih, Ustadz. Menurut antum gimana nih, Ustadz? Ana nggak usah ketemu sama dia, habis itu nanti kita udah nikah gitu. Atau gimana, Ustadz, gitu kan? Ya beliau hanya bilang terus terang aja, ya Bang Inu, ini dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran, gitu ya. Ada yang namanya ta'aruf, gitu, nanti perkenalan, habis itu ya udah langsung nikah untuk menghindari banyak hal yang mudarat sekali, gitu loh. Anak kan bingung kan, waduh, hubungan udah tinggal lagi bentar lagi nikah, gitu kan. Dan dia waktu itu lagi di London, Bib. Dia lagi ambil short course di London, sebulan kalau nggak salah. Anak telepon, sayang, nanti kalau kamu udah nyampe Jakarta, nggak usah ketemu aku dulu ya, sampai kita nikah gitu kan. Terus kaget dia, hah? Kamu kenapa gitu? Ya enggak, udahlah, untuk saling menjaga, kita nanti aja ketemunya gitu kan. Kaget ya, dikira wah nih Selingkuh. Pacaran lagi sama siapa? Ada lagi sama yang lain, apa sampai kalau nggak salah waktu itu Mama Feni, mamanya Shiren, pernah bilang gini, Wisnu, hati-hati ya nak, sekarang banyak aliran-aliran aneh. Masalah nyokap tuh ngomong kayak gitu, Bib, sama anak. Enggak gitu kan. Maksudnya memang karena kita tuh masih tabu kali, Beb, ya, kalau bahwa kita sebelum nikah tuh memang harus pacaran dulu kan. Jadi kan aneh dikira kenapa nih kok tiba-tiba nggak mau ketemu nih, ada apa gitu kan. Ya lucu lah, Bib, kalau menurut anak gitu. Tapi alhamdulillah lama-lama akhirnya ya kita menikah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah kasih keberkahan, Allah kasih hidayah, Allah kasih rahmatnya Allah sehingga Allah jadikan nikah berkah, an-nikahu barakah. Masya Allah. Masya Allah. Dan aneh tanya lagi tadi tuh, sedikit kepotong. Setelah nikah berhenti langsung sinetronnya? Masih sinetron. Masih sinetron? Sampai istri Ana hamil. Jadi waktu menikah sebulan kosong, habis itu bulan kedua hamil, Bib. Setelah Shiren hamil, Ana langsung mikir, Ana kan main sinetron terus nih. Gimana Ana belajar agama pastinya ya. Gimana Ana waktu mengaturnya. Karena mungkin Kartika tahu lah, paham lah, Bib, ya, bahwa syuting tuh padat banget, Bib. Syuting tuh kan kita datang pagi bisa pulang pagi, Bib. Sedangkan Ana kalau misalnya nggak ada sosok ayah untuk mengajarkan anak-anaknya, ya salah satunya ilmu agama. Ana nggak mau jadi orang tua yang durhaka kan. Salah satu kan harus mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita gitu. Oleh karena itu salah satu faktor itu yang membuat Ana berpikir, wah kayaknya Ana harus berhenti sinetron deh. Ana waktu itu udah mulai punya usaha, Bib. Punya usaha, ada F&B lah waktu itu ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ana pikir, wah mungkin ini jalannya. Nggak taunya setelah Ana berhenti ya usahanya ya
naik-naik banget juga, tapi alhamdulillah cukup tercover dan alhamdulillahnya Ana dikasih rezeki untuk menjadi host. Nah waktu itu Ana host di Trans TV pertama kali, namanya Berita Islami Masa Kini. Waktu itu Ana ingat Ana sama Zaskia Meka sama Zizi Sahab, bertiga kami Bib, ganti-gantian lah ya bahasanya gitu ya. Nah itu bahasa job yang menurut Ana alhamdulillah Kembali ke Islami. Kembali ke Islami gitu, ke Islam yang kita bisa menyampaikan dakwah juga di situ Bib gitu ya. Tapi kalau dibilang tadi pertanyaan Habib adalah berhenti sinetronnya, setahu Ana waktu Shiren hamil Bib. Ana berpikir aduh harus banyak waktu sama anak dan harus banyak belajar untuk memberikan ilmu untuk keluarga gitu. Masya Gitu Allah. sih. Setiap orang tuh pengen pastinya punya amalan yang nanti dibanggakan. Dan satu kebahagiaan yang besar ketika ini loh amalan yang saya milikin. Dan tentunya ketika berhadapan dan berjumpa dengan Allah, ya Allah aku punya amalan ini dan aku punya amal jariah seperti ini. Ngomongin amal jariah, seorang Teguh Wisnu lagi punya proyek membuat masjid pertama di Yokohama, Jepang. Masya Allah, Itu Masya Allah, doakan Bib, doakan Bib. hal yang Masya Allah luar biasa. Ini udah jadi masjidnya apa belum nih? Apa masih proses? Sebentar lagi, Insya Allah bulan April Bib, udah bisa dipakai untuk umum Insya Allah. Bulan April. Bulan April ini Insya Allah. Doakan ya Bib ya, Amin, amin. dari Habib dan para guru-guru semua, karena perjuangan begitu luar biasa. Dan Ana mau menyampaikan juga di sini bahwa inisiasi pertama itu sebenarnya dari orang-orang Indonesia yang ada di Jepang Bib. Cuman proses perizinan dana segala macam kan cukup berat ya Bib ya, mahal di sana kan. Alhamdulillah ketemulah sama Ustadz Fatih Karim, ketemu akhirnya diinisiasi pergerakan dengan Cinta Quran Foundation. Setelah itu ketemu Mas Ari, habis itu ketemu Ana gitu kan. Akhirnya kita sama teman-teman yang lain Bib, banyak teman-teman yang lain, kita bersama-sama lah berjuang untuk membuat masjid Indonesia pertama di Yokohama. Masya Allah. Yokohama ada masjid, kalau Ana nggak salah tuh ada masjid di sana. Betul, Cuman ini masjid Indonesia pertama Bib. Dan DKM-nya nanti orang-orang Indonesia Masya Allah. yang ada di Yokohama gitu. Masya Allah tabarakallah. Kan siapa orang menabnaul masjid, siapa orang yang bangun masjid, Allah akan bangunkan istana yang besar di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa orang yang bantu, yang ada di dalam fasilitas tersebut, orang yang ikut serta memakmurkan dengan hartanya ataupun nanti di sana dengan manusianya, Allah jadikan itu jamaah rombongan masjid ke surganya Allah. Amin, ya Allah. Masya Allah, itu indah luar biasa. Dan nggak sembarangan ketika membangun masjid, ada amanah yang harus dijaga. Jangan sampai amanah itu menjadi hal yang mudarat sifatnya. Ketika terjadi sebuah kolektif atau apapun, ketika seseorang mengambil yang bukan haknya, bukan menjadi rombongan ke surga, bisa menjadi rombongan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ketika seorang mempunyai niat yang baik, Allah akan menjaga niat yang baik dengan jalan yang baik. Tapi ketika seorang oknum memiliki niat yang tidak baik, dia juga berada di jalan yang nggak baik. Jadi nanti akan terpisah jalannya. Ketika niat yang baik, semua rombongan ke surga. Tapi ketika ada satu atau dua orang dari pendanaannya atau dari apapunnya dia korupsiin, nah inilah yang tergelincir. Maka ini mesti sangat-sangat hati-hati, jangan sampai niat yang indah, niat yang baik, niat yang Masya Allah menjadi sebuah hal yang tidak baik, karena mesti pemerhatiannya betul-betul perhatiin banget, karena udah ada di dalam satu kelompok dan udah ada di dalam satu hal yang dimana berhubungan dengan masyarakat banyak, sehingga ini harus betul-betul dijaga. Kalau ngomongin contoh terbaik nih, ya kan, nggak ada contoh terbaik di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah pun sesibuk, secapek apapun, itu selalu bertanya atau nyempatin dengerin curhatan istrinya. Masya Allah. Itu Rasulullah sesibuk apapun pasti dengerin, ya kan, berusaha untuk tenangin diri, menikmati istrinya dengan baik, kalimatnya, perkataannya, keluh kesahnya. Masya Allah. Katanya nih, yang aneh denger nih. Apa tuh? Ternyata seorang Teguh Wisnu itu nyontoh treatmentnya Rasulullah SAW. Ini loh, jadi katanya selalu sebelum tidur atau di ujung bantal itu selalu nanya ke istrinya, ada yang mau diceritain, ada yang mau dicurhatin, ada yang mau diungkapin nggak, diomongin nggak, ini bener nggak? Mencoba walaupun nggak bisa sempurna, Bib. Artinya gini,
Pertama, kita tahu secara data yang pernah Anda dengar ya, bahwa pembendaharaan kata istri atau kata-kata yang harus dikeluarkan istri itu dalam satu hari itu banyak. Beda sama kita. Kita biasanya kalau udah ngomong berapa banyak, kita tuh ngerasa capek nih. Tapi kalau seorang wanita, katanya kata-kata itu banyak. Jadi dia harus banyak menyampaikan sesuatu gitu. Nah, mungkin pertama adalah Ana mikirnya, kalau dia cerita, mendingan cerita sama suami dong. Ngapain dia cerita sama yang lain? Ini bahaya loh kalau cerita sama yang lain gitu kan. Nah, makanya Ana mencoba untuk mendengar itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, ternyata di dalam Islam, Rasulullah SAW, yang dimana kita tahu adalah contoh terbaik kita. Capek-capeknya beliau seorang panglima perang, beliau seorang pemimpin, beliau adalah gurunya para sahabat. Udahlah, kita nggak ada. Udah kita jauh banget sama Rasulullah SAW. Masa beliau SAW masih bisa mendengar curhatan istri gitu loh. Dan kalau yang Anda pernah dengar, kalau nggak salah, belum tidur sebelum istri selesai cerita. Istri tidur dulu baru tidur. Itu kuat banget tuh berarti. Artinya, kenapa sih hal yang sepele ini kita nggak contohin gitu loh, Bib? Kan harapannya dapat pahala, Bib. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang berat ketika capek, Bib. Habis main bola, makanya pulang jam malam-malam kenapa, Bib? Ji, antum nih udah libur 8 bulan lebih. Jangan bilang bahas Iya. Dan kita udah capek main bola, sampai rumah dengan cerita. Itu kan kayak dongeng tidur, Bim. Sebetulnya antum masih dapat izin main bola gak nih sebetulnya? Masih. Makanya di sini langsung ada tembak. Jadi seorang Teguh Wisnu ini berdakwah lewat salah satu yal'abul qura, bermain bola. Kan? Dengan bermain bola di situ ada dakwahnya, mengumpulkan orang dan mempunyai satu apa namanya? Satu klub bola. Klub bola bareng-bareng lah sama namanya Habib Marwah juga. FC. Marwah FC. Sebagai CEO Marwah FC. Masya Allah. Antum tuh CEO Marwah FC, Ji. Antum 8 bulan lebih hilang, itu ibaratnya yang lain tuh mencari kemana nih? Tapi ada manajer-manajernya kan? Ya Allah. Ya itu dia. Pasti izinin. Cuman itu nanti di forum berbeda kali kita ceritain. Itu forum berbeda. Ya, tapi poinnya yang tadi soal yang cerita terkait itu Ana coba. Bahkan kadang-kadang Ana jokes. Ya maksudnya sedikit jokes ya kalau misalnya udah ngantuk banget dengan cerita di sini. Kenapa sayang? Ya. Matanya bursa melotot. Biar nggak tidur. Oke. Tapi kan istri kan memiliki perasaan juga. Oh, lu nggak mau dengerin omongan gue nih. Yaudah lu tidur sana deh. Kan ada kalanya kan. Tapi kan dia bilang, enggak lah, dengerin dong. Apa? Waktu dia cerita kadang-kadang nyambung. Kadang-kadang kalau udah nggak nyambung, oke ya. Aku setuju sama itu. Apa setuju apa? Aku kan nggak nanya setuju atau enggak gitu. Oh iya. Tapi setidaknya kan mencontoh, Bib. Masya Allah, Sama aja seperti istri mencoba untuk mengikuti bunda-bundanya ya, para bunda. Maksudnya kan kayak Bunda Aisyah gitu ya, Bunda Khadijah gitu kan. Sayyidatuna Fatimah. Iya, jadi mencoba untuk mengikuti. Tapi kalau dibilang kita ikuti, kita kan nggak akan mungkin mampu, Bib. Tapi mencoba, berupaya, berusaha gitu kan. Kita tahu saudara kita di Sumatera Utara, Padang, Aceh sedang berjuang untuk pulih kembali dari bencana kemarin yang terjadi, membuat Indonesia berduka. Dan Teguh Wisnu adalah orang Aceh, bahkan saat itu Teguh Wisnu turun untuk membantu saudara-saudara kita di sana, langsung turun. Saat membantu langsung saudara-saudara kita yang di Aceh, saat bencana kemarin, ada kisah menarik gak yang didapat di sana? Yang paling menarik apa? Banyak hikmah sih yang Anda dapatin di sana, Masya Allah, tabarakallah. Ana melihat ya, warga Aceh itu tegar-tegar, Bib. Itu waktu Ana datang yang ke berapa kalinya Ana datang ke sana, mereka masih bisa ketawa, mereka masih bisa bilang makasih. Kita kan kadang kan bisa mendengar ya, terima kasih yang penuh syukur dan ikhlas itu kan kita kayak, ya Allah, dia bilang makasihnya dalam banget gitu ya. Ada beberapa nih, tapi nanti Ana cerita yang paling membuat Ana kena pada saat itu.
Nah, di antaranya ya, kayak misalnya waktu itu anak kan udah malam tuh Bib, ada satu namanya Tanjung Karang atau apa, pokoknya di Aceh Tamiang. Kita berbagi kan bantuan. Di antara yang mereka butuhkan itu adalah pampers dan pembalut wanita, Bib. Itu susah. Dan waktu dengar itu mereka alhamdulillah bersyukur mereka. Makanan kan banyak, Bib. Nah, terus waktu pampers, Bib. Pampers ukuran ini. Terus ada yang bilang, "Bang, ada pampers ukuran segini nggak, Bang?" Waktu kita cek, "Aduh maaf, nggak ada." "Aduh, maaf ya." "Ya Bang, nggak apa-apa Bang. Makasih banyak ya Bang ya," gitu. Maksudnya Anda dengar mereka bilang makasih aja Anda terharu, Bib, gitu loh. Kayak, ya Allah, aduh, aku nggak bisa bantu dia hari ini gitu loh. Cuman ucapan terima kasihnya tuh kayak, itu tuh apa, Bib ya? Kita kalau dengar itu kalau lagi sendiri nangis kayaknya. Cuma karena pada saat itu kan kita lagi kasih bantuan jadi gerak terus kan. Jadi nggak nangis pada saat itu. Cuma kalau kita lagi sendiri di kamar kayak, Allah, sedih banget mereka, Bib. Sedih banget. Jadi Ana melihat ketegaran dan ketabahan yang mereka punya gitu loh, Bib. Dan ada satu kisah, Bib. Ini mungkin kisah ini yang menurut Ana dalam banget. Banjir di sana, tumpukan pohon, kayu-kayu, Bib. Yang antum mungkin lihat di TV, itu kan luar biasa banyak, Bib. Kita lewat tuh di satu daerah yang dimana tumpukan kayu kanan dan tumpukan kayu kiri. Kita jalan tengah tuh naik mobil. Ada seorang bapak dengan 2 anak di situ. Anaknya kecil. Refleks teman Ana yang bawa mobil, Ana di samping kirinya. Dia berhenti, dia kasih roti untuk 2 anaknya dan bapaknya. Waktu dikasih roti itu ke anaknya datang, terus mungkin bukan refleks ya, kayak karena kondisi kan kayu semua kayak gitu ya, Bib ya. Diambilnya mungkin kayak mau ambil tangan kiri. Tahu nggak, Bib, apa yang diomongin sama bapaknya? "Nak, gunakan tangan baik ya, Nak." Waduh, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana dengar itu, Bib. Ya Allah, Ana lihat langsung, astagfirullahaladzim. Di kondisi kayak gitu kok bisa dia ngajarin adab sama anaknya loh, Bib. Itu kondisi yang bahasanya kalau mereka juga marah-marah, Ana ngerasa kayak masih wajar mereka marah-marah gitu loh. Ngambil pakai tangan kiri pun terburu-buru pun masih dalam keadaan darurat. Karena hati jiwanya hancur di sana kan. Itu ayahnya bilang kayak gitu, Bib. Allah, Dia bilang, "Nak, pakai tangan baik, Nak." Waktu dia ambil pakai tangan kanan, bapaknya bilang apa lagi, Bib? Bapak bilang ini, "Nak, ucapkan terima kasih, Nak." Makasih gitu. Allahu Akbar. Ana waktu dia tutup itu, Ana langsung sama teman Ana langsung nangis, Bib. Allah. Ana kalau cerita ini selalu sedih, Bang. Insya Allah. Karena Ana berpikir, Ana sebagai seorang ayah masih banyak orang yang mengajarkan adab kepada anak-anak Ana. Itu kondisi kayak gitu masih bisa diajarkan anak-anak itu adab yang baik. Masya Allah. Allahu Akbar. Banyak hikmah yang Anda dapatkan dan ibrah yang Anda dapatkan di Aceh. Salah satu yang paling dalam, kisah ayah bersama 2 anak itu. Ibrah yang besar dalamnya, Masya Allah. Jadi doa apa dari seorang haji nih untuk saudara-saudara kita yang di Aceh yang masih sedang berjuang untuk pulih dan sembuh dari segala trauma, dan khusus buat anak kecil tersebut dan orang tua yang mengajarkan adab akhlak yang mulia dengan tangan kanannya, dengan terima kasihnya, dengan bismillahnya ketika mau makan. Kita doakan yang terbaik lah untuk saudara kita di sana. Malah Ana waktu di sana, Ana bilang sama mereka, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak semua seperti doain kami ya. Tapi jujur, Bu, Pak, kebalik ini sebenarnya. Dalam kondisi seperti ini, tolong doakan kami. Insyaallah. Ana bilang kayak gitu. Karena saya yakin, Pak, Bu, dan kondisi kayak gini, ibu bapak angkat tangan, Allah kabulkan doa-doa ibu bapak semua. Jadi tolong doakan kami, Ana bilang kayak gitu.
Kayak gitu, Bib. Udah, kita nggak usah ngomong Aceh dulu mungkin, Bib. Insya Allah. Ini sedih mah kalau ngomong Aceh, Tri. Apa doa terakhir buat saudara-saudara kita di Aceh, Ji? Apa yang antum mau kalimat terakhir, Ji, sebagai closing? Ya. Saudara-saudaraku di Aceh, semoga Allah jaga kalian. Semoga Allah berkahi kalian, saudara. Amin. Saudaraku di Aceh, Masya Allah, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara yang terkena dampak ya. Sedih rasanya kalian berpuasa dengan kondisi seperti itu. Ya Allah, semoga Allah memberikan kebaikan, ketabahan, ketegaran untuk kalian, dan Allah memberikan ganjaran syurga untuk kalian, dan kalian ikhlas dan sabar dengan musibah yang terjadi yang ada di sana. Dan harapan kita semua pastinya semoga semakin membaik kondisi di sana. Saudara-saudara kita di sana juga bisa berpuasa dengan selayaknya seorang muslim dan muslimah yang berpuasa, dan kita bisa bersama-sama merasakan Idul Fitri yang indah, insyaallah. Amin. Itu mungkin, Bib. Terima kasih banyak, Ji. Terima kasih banyak, Ji. Masya Allah, Ji. Minta maaf, minta ridho, minta maaf, minta ridhonya, Ji. Masya Allah, banyak banget contoh luar biasa hari ini dari seorang sosok yang bernama Teguh Wisnu. Hari ini hijrahnya semakin mantap, semakin indah. Rumah tangganya, Masya Allah, dan kepedulian kepada samanya juga luar biasa. Hijrah itu awalnya berat, tapi sudahnya insya Allah penuh dengan kemudahan. Hijrah itu tidaklah mudah. Hijrah itu berusaha untuk melewati sebuah jalan yang sempit dan bahkan banyak duri di dalamnya. Siapa orang yang lepas dari itu semua, insya Allah akan selamat. Tapi siapa orang yang gak lepas dari itu, dia akan kembali lagi gak mau lewat tempat tersebut. Karena hijrah, perjalanan menuju surganya Allah, syaitan innahu lakum adu mubin, musuh yang nyata, selalu mengganggu, bisa dari dirinya, bisa dari hartanya, bisa dari apa yang dia dapat, bisa dari istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, keluarganya, atau siapapun. Bisa diracuni oleh syaitan. Suruh cari yang haram, udah ambil aja. Cari yang seperti ini, udah begini aja. Selalu membisiki pikiran kita untuk berada dalam sebuah kesesatan, sehingga hijrah kita menjadi hijrah yang celaka. Teguh Wisnu, seorang manusia yang Masya Allah, saya kenal beliau, luar biasa perjuangan dakwahnya. Hijrahnya dahsyat. Dan bahkan satu poin yang besar yang bisa kita ambil hari ini, mazhab apapun yang kalian jalanin, imam siapapun yang kalian jalanin, mau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ketika kalian dalam mazhab tersebut salah satu diantaranya merasa jauh lebih dekat kepada Allah, merasa lebih nikmat dekat kepada Allah, jalankan. Bismillah. Yang penting kalian berada di dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apapun mazhab kalian, tauhid kalian lebih bagus, Al-Quran kalian lebih bagus, hadis kalian lebih bagus, atau bahkan sholat kalian lebih indah, lebih nikmat, jalankan. Karena itu sama-sama jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah akan bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang yang berjalan, ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat, ada yang pakai mobil, ada yang berjalan kaki, atau ada yang naik sepedanya atau naik motornya, sama tujuannya ke salah satu tempat tersebut, bersama-sama berjalan. Insya Allah kita akan sampai di jalan yang sama dengan jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi itu benar, selagi itu dari Allah, selagi itu Al-Quran, selagi itu hadis, maka jalankan. Yang terpenting adalah
niat hati kita, jiwa kita mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang terakhir, keluarga adalah segala-galanya. Keluarga adalah tempat kita kembali. Keluarga bahkan ditekankan oleh Rasulullah untuk kita cintai, kita sayangi, kita bawa bersama-sama ke dalam surganya Allah. Satu rombongan bersama-sama. Jangan sampai salah satu anak kita menjadi anak yang durhaka atau anak yang jauh dari Allah, sehingga kita wajib mendidiknya, menjaganya, karena orang tua adalah cerminan terhadap anaknya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya, dan istri menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Semoga penonton di rumah, pemirsa di rumah, di dalam hikmah Ramadan ini bisa mengambil daripada intisari cerita dari seorang sosok Teguh Wisnu yang luar biasa, Masya Allah. Hari ini luar biasa, hari ini nikmat. Insya Allah menjadi penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi hamba Allah yang tersentuh hati dan jiwanya untuk dalam kebaikannya bisa mengeluarkan rezeki di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan peduli kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain, dan sebaik-baiknya manusia adalah memberikan contoh terhadap keluarganya dan menjadi panutan bagi keluarganya. Insya Allah Teguh Wisnu kita doakan menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang dekat kepada Allah, istrinya menjadi istri yang saleh, anak-anaknya menjadi anak yang saleh yang bertakwa kepada Allah, dan insya Allah menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ji, makasih banyak. Sama-sama, Bib. Minta ridho, minta ikhlasnya. Amin. Ada dalam acara hikmahnya Ramadan, Ji. Ini tayang setiap hari jam 5 sore, hanya di YouTube Kartika Putri Official. Ya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.